Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Kita tentunya bersyukur karena cinta dan kasih Tuhan kita boleh ada di sekolah minggu ini. Yuk adik-adik, Koko Adi mengajak kita semuanya untuk menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan lagu Bahasa Cinta. Ada yang terkasih, kita menyanyi bersama Bahasa Cinta. Andaikan ku melakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi dan mencintai kami dengan bahasa-Mu yang penuh kasih, kami bersyukur kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan supaya kami boleh mengikuti sekolah minggu walaupun masih sekolah minggu online. Berkat dan kasih-Mu selalu menyemangati hidup kami, sehingga kami anak-anak-Mu yang kecil ini tetap berarti di mata Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya hati pikiran kami boleh tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita menyanyi bersama, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah
Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, namun Bapa pelihara. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Yuk bersama-sama kita ikuti. Halo anak-anak, kita bertemu lagi ya di sekolah minggu online hari ini. Bagaimana kabar kalian? Bu Dewi harap kalian semua dalam kondisi badan yang sehat-sehat saja. Hari ini Bu Dewi akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Bacaan kita nanti bisa dibaca bersama papa atau mama, atau bisa kalian baca sendiri untuk yang bisa membaca. Bacaan kita diambil hari ini dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga 19. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan berikan papa mama yang baik, Tuhan berikan kesehatan yang baik, dan Tuhan bangunkan kami di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami satu persatu, supaya kami dapat mengerti akan firman yang disampaikan oleh guru kami. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kami hati yang penuh sukacita untuk bersekolah minggu secara online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pernah nggak kalian diminta oleh Bapak Ibu guru kalian untuk menyambut Bapak Presiden yang datang ke Wonosobo waktu itu? Sambil melambai-lambaikan bendera di pinggir jalan. Kalau Bu Dewi pernah dulu waktu zaman Bu Dewi masih kecil, Bapak Presiden waktu itu, Bapak Presiden Soeharto datang ke Wonosobo dan anak-anak sekolah itu diminta untuk berbaris di pinggir jalan sambil melambai-lambaikan bendera yang kecil-kecil seperti ini, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau ada Bapak Presiden dari luar negeri yang datang juga ke Indonesia, itu juga disambut oleh anak-anak di Istana Negara sambil melambai-lambaikan bendera. Disambut dengan demikian meriah, dieluk-elukan ya, sambil berbaris, melambai-lambaikan bendera kecil-kecil. Itu karena apa? Karena beliau adalah seorang presiden, seorang yang terkenal, ya. Jadi kita merasa terhormat dihadiri, didatangi oleh presiden kita, sehingga kita menyambutnya dengan penuh sukacita dan meriah. Nah, anak-anak, Bu Dewi hari ini mau bercerita tentang Tuhan Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Setiap tahun sekali ada peringatan tentang bangsa Israel memperingati pembebasan dari tanah Mesir, dan itu diperingati setahun sekali. Bangsa Israel nanti akan berkumpul, orang-orang berdatangan yang sudah dewasa berdatangan ke Yerusalem untuk memperingati
pembebasan dari tanah Mesir, atau disebut juga dengan Paskah orang Yahudi. Nah, Tuhan Yesus pun sebagai orang Yahudi itu akan memperingati peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ini, bersyukur, beribadah di Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, dan saat itu adalah beberapa hari menjelang peringatan atau perayaan ibadah itu. Ibadah yang besar yang selalu dirayakan dengan penuh sukacita. Dan Tuhan Yesus datang dengan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Pada waktu itu, orang-orang berkumpul di Yerusalem untuk mempersiapkan peringatan bebasnya mereka dari bangsa Mesir. Dan banyak orang berkumpul di Yerusalem, ya. Dan Tuhan Yesus waktu itu adalah seorang yang tokoh terkenal. Seperti juga saat ini Bapak di Indonesia yang terkenal ada Bapak Presiden Jokowi, atau mungkin juga tokoh-tokoh terkenal yang lainnya. Ya. Tuhan Yesus itu terkenal karena yang terakhir itu adalah banyak melakukan mujizat. Salah satunya yang terakhir itu adalah membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Lazarus yang sudah meninggal dibangkitkan, dan itu peristiwanya ada di dekat Yerusalem, dan beritanya menjadi, kalau bahasanya zaman sekarang itu menjadi viral ya. Sehingga banyak orang yang kepengen tahu, oh, orang seperti apa ini yang bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal menjadi hidup kembali. Nah, orang-orang penasaran, pada kepengen tahu seperti apa. Karena di samping membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus juga sudah banyak melakukan banyak mujizat, ya. Apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, memberi makan 5.000 orang, juga berjalan di atas air, dan juga mengubah air menjadi anggur di perjamuan kawin di Kana. Nah, itu banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga orang-orang penasaran, pengen tahu seperti apa, ingin tahu Tuhan Yesus seperti apa, dan menyambut, mengeluk-elukan, oh ada kabar, ini mau datang, sang pembuat mujizat akan datang ke Yerusalem. Sehingga orang-orang pun berduyun-duyun berkumpul di pintu gerbang Yerusalem menyambut Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Kalau zaman sekarang kita menyambut Bapak Presiden atau tamu kenegaraan dengan melambai-lambaikan bendera. Orang-orang zaman dulu itu adalah melambai-lambaikan daun palem sambil bersorak-sorak. Ini daun palem seperti ini ya. Ini aslinya warnanya hijau, tapi karena sesuatu untuk teknis itu jadi Dewi cat pakai warna emas supaya kelihatan. Kalian bisa melihat bentuk daun palem seperti apa. Orang-orang Israel itu bersorak-sorak, Hosana, Hosana, sambil melambaikan daun palem. Demikian, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ada juga kemudian meletakkan daun-daun palem ini di jalanan, ya, sambil setelah melambai-lambaikan ada yang menghamparkan juga jubahnya untuk menyambut Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus disambut seperti itu? Adalah dianggap sebagai seorang raja, seorang pembuat mujizat, ya, penyembuh, membuat banyak keajaiban, sehingga orang-orang mengeluh-elukan seperti seorang pahlawan. Zaman dulu daun palem itu digunakan memang untuk menyambut kedatangan seorang pahlawan, seorang pemenang, juga seorang
raja. Jadi bukan melambai-lambaikan bendera, tetapi melambai-lambaikan daun palem. Dan Tuhan Yesus itu datang mengendarai seekor keledai beban yang muda. Seperti apa keledai itu? Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Keledai, ya, sama atau tidak dengan yang biasa untuk menarik delman? Ada yang di sini pernah naik delman? Ya, yang belum pernah bisa mencoba ya. Dengan Mama nanti jalan-jalan naik delman. Ya, seperti apa naik kereta yang ditarik dengan seekor kuda. Kalau delman itu yang menarik adalah seekor kuda, bukan keledai. Gambar kuda seperti apa? Seperti ini. Ya, beda ya, keledai dan kuda. Kalau keledai itu kecil, larinya juga tidak kencang, dan biasanya dipakai untuk membawa beban atau barang muatan gitu ya, bukan untuk dikendarai untuk dilombakan atau untuk berperang, itu tidak. Beda dengan kuda. Kalau kuda itu biasanya untuk menarik kereta kerajaan seperti ini, atau juga untuk zaman dulu sebelum ada tank itu untuk berperang ya, untuk menarik tentara, untuk kendaraan perang. Nah, Tuhan Yesus kenapa tidak naik kuda, padahal Tuhan Yesus itu adalah dianggap sebagai seorang Mesias yang diurapi ya, sebagai seorang raja? Itu adalah karena Tuhan Yesus adalah seorang raja damai, seorang pemimpin yang membawa damai. Jadi tidak membawa kuda sebagai lambang atau simbol untuk kekuatan untuk berperang ya. Nah, anak-anak, orang Israel itu memuliakan Tuhan, mengelulukan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Tuhan Yesus memberikan mujizat untuk orang-orang di sana. Bagaimana dengan kalian? Nah, Tuhan juga memberikan berkat-Nya untuk kalian. Kalian bisa bangun pagi, dibangunkan oleh Tuhan dari tidur dalam kondisi aman, diberi orang tua yang baik hati, selalu mencukupi kebutuhan makanan dan minuman, juga sekolah kalian serta kebutuhan yang lain. Juga mungkin saudara-saudara yang baik, kakek nenek yang baik, teman-teman yang baik. Itu juga merupakan berkat dari Tuhan. Anak-anak juga bisa memuliakan Tuhan seperti orang-orang Israel ya. Anak-anak bisa memuliakan Tuhan, caranya bagaimana? Ya, misalnya adalah anak-anak dengan rajin berdoa. Kemudian anak-anak rajin baca Alkitab supaya anak-anak bisa lebih mengenal Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Soalnya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Supaya anak-anak lebih menyayangi Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu menyayangi anak-anak, anak-anak pun harus mau belajar mengenal Tuhan Yesus lebih dalam melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Bisa juga memuliakan nama Tuhan dengan belajar yang rajin ya, atau mendengarkan dan taat pada perintah orang tua, nasihat orang tua diturut, jangan marah-marah atau membentak-bentak orang tua. Juga suka menolong teman yang membutuhkan. Itu salah satu atau beberapa cara untuk memuliakan nama Tuhan ya. Anak-anak juga mau kan ya memuliakan Tuhan seperti orang-orang Israel zaman dahulu mengelulukan Tuhan Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Oke, ceritanya Bu Dewi sampai di sini dulu. Kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Salam. Anak-anak,
Kali ini Bu Dewi akan memberi tugas, tapi khusus untuk kelas TK dan balita ya. Jadi yang kelas 1 dan kelas 2 itu tidak mendapatkan tugas, tidak mengerjakan tugas dari Bu Dewi kali ini. Tugasnya adalah sebutkan ya 5 mujizat yang pernah dibuat oleh Tuhan Yesus. Ya, nanti kalian minta tolong pada mama, papa atau kakak untuk memvideo ketika kalian menyebutkan mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian videonya dikirim ke nomor WA Bu Dewi ya, di Japri. Oke? Bu Dewi tunggu. Dadah. Adik-adikku yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan di dalam amplop, lalu dititipkan kepada orang tua, nanti bisa dimasukkan di dalam kotak di gereja atau dititipkan di sekretariat kantor GKI Wonosobo. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan seperti rusa rindu sungaimu untuk mengiringi persembahan kita. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Selamat pagi anak-anak. Mari kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang sedikit ini Tuhan mau memberkatinya, agar bisa membuat kelebaran kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan terlalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar ku salib terlalu manis. Ayo
kerja buat Tuhan sungguh senang-senange, dipanggil Tuhan terlalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan terlalu manis. Serta Tuhan terlalu manis. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk menutup sekolah minggu online kita. Yuk bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang mencintai kami anak-anak-Mu, kami bersyukur kepadamu karena cinta-Mu sangat luar biasa yang kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau mencintai kami anak-anak-Mu yang kecil ini. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah minggu. Kiranya dalam sekolah minggu ini kami anak-anak-Mu boleh bertumbuh di dalam kasih Kristus. Kami berdoa untuk orang tua kami yang selalu mengasihi dan mencintai kami, mendorong kami untuk berbakti kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur boleh mengakhiri sekolah minggu online ini dengan kasih yang diberikan oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekolah minggu online kita telah selesai. Kiranya adik-adik boleh selalu mengikuti sekolah minggu online sehingga kita boleh bertumbuh di dalam kasih dan cinta kepada Tuhan Yesus Kristus, juga mengasihi sesama. Adik-adik yang kasih, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, memakai masker jika bepergian, dan selalu makan makanan bergizi. Sampai jumpa pada sekolah minggu mendatang. Shalom.